Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alang Maulana Afifuddin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis di sebuah perusahaan. Tujuan analisis pekerjaan: menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Bentuk struktural dari organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Tiap-tiap unit diletakkan atau ditempatkan pada struktur yang khusus sesuai fungsi masing-masing yang dijalankan serta didasarkan atas kemauan atau skill dalam bidangnya. Yang kedua, struktur divisi. Tiap-tiap unit pada struktur ini bertindak hampir seperti organisasi yang terpisah, mandiri, dan semi-otonom. Kelebihan dan kelemahan struktural fungsional. Kelebihan: 1. Profesionalisme atau keahlian yang lebih. 2. Perusahaan lebih produktif. Yang ketiga, munculkan inovasi. Yang keempat, perusahaan jadi lebih berkembang dan maju. Kelemahannya: 1. Karena banyak orang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini dan ide masing-masing bidang yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Yang kedua, sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang, divisi, serta ilmuwan-ilmuwan di masing-masing bidang. Yang ketiga, penyimpangan-penyimpangan menjadi sulit terlacak dan lebih sering terjadi yang dapat merugikan perusahaan. Banyaknya bidang yang harus dikontrol menyebabkan lemahnya pengawasan. Yang keempat, munculnya persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. Kelebihan struktural divisional. Yang pertama, koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan. Yang keempat, kesempatan karir lebih terbuka. Yang kelima, menimbulkan kompetisi di dalam organisasi. Yang keenam, beban rutin CEO berkurang sehingga mempunyai waktu untuk keputusan strategis. Pengertian dan tujuan analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analyst. Metode pelaksanaan analisis jabatan. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. 2. Menentukan teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Teknik perancangan ulang pekerjaan. Metode untuk mendesain ulang pekerjaan yaitu yang pertama, job enlargement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seorang dalam mengatur pekerjaannya. Yang ketiga, job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, yaitu ada kebijaksanaan umum dan administrasi. Yang kedua, supervision atau pengawasan. Yang ketiga, salary atau gaji. Yang keempat, hubungan dengan rekan kerja. Yang kelima, ada kondisi kerja atau lingkungan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.